Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Rekan-rekan sekalian, siang ini Polres Magelang Kota akan melaksanakan konferensi pers untuk rilis 3 kejadian tindak pidana yang telah kita ungkap. Kita langsung saja. Yang pertama adalah tindak pidana tentang penyalahgunaan senjata tajam. Ini merupakan pelanggaran dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51. Rekan-rekan bisa lihat barang buktinya. Ini kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 di Jalan Raya Bandungan Widusari, tepatnya ikut desa Cetak Sidoarjo Bandungan. Jadi pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51, di mana secara garis besar ialah tentang barang siapa yang tanpa hak menguasai atau membawa, menyimpan, kemudian mengeluarkan dari Indonesia atau sesuatu alat pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Di sini ancaman hukumannya 10 tahun. Dan tersangka adalah RMF, usianya 20 tahun sebagai buruh harian lepas yang bersangkutan beralamat di Magelang Tengah. Barang bukti yang disita ini kita lihat adalah sebuah celurit besi, warnanya kuning keemasan, panjangnya ini 156 cm. Ya. Kemudian ada juga sepeda motor yang digunakan. Jadi untuk tersangka ini membawa senjata tajam ini adalah digunakan untuk tawuran dengan modus operandinya. Kejadiannya jam 2 pagi. Jadi kami dari Polsek Bandungan pada saat malam hari mendapatkan informasi dari masyarakat tentang 2 kelompok masyarakat yang akan adalah kelompok orang, 2 kelompok yang akan melaksanakan tawuran, kemudian mendatangi ke lokasi, kemudian kita bisa memastikan itu tidak terjadi, mencegah terjadinya tawuran dan bisa mengamankan 3 orang beserta beberapa kendaraan bermotor. Dari itu, dari orang-orang yang kita tangkap dan kendaraan itu kita sidik dan kemudian kita temukan bukti keterlibatan dari tersangka, sehingga kemudian tersangka pada hari Kamis tanggal 22 Agustus jam 1 pagi kita berhasil amankan dari lokasi persembunyiannya, lokasi tempat dia bekerja di Bantul, Yogyakarta. Itu untuk kejadian yang pertama. Kemudian yang kedua tentang tindak pidana perjudian. Jadi tindak pidana perjudian ini terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 pukul 14.30. Lokasinya di Kompleks Subterminal BCKA ya, di Kebon Polo. Ikutnya Potro Bangsan Magelang Utara. Pasal yang dilanggar rekan-rekan tahu pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tersangkanya ada 3. Yang pertama 1 SH, umur 40 tahun, ulangi 45 tahun, pekerjaan swasta dan alamatnya di Magelang Utara. Kemudian yang kedua adalah SBS, ini umurnya 68 tahun, buruh harian lepas dan beralamat di Magelang Selatan. Sedangkan tersangka ketiga adalah SP, umurnya 74 tahun, dalam KTP pekerjaannya adalah petani, tinggalnya di Kecamatan Pakis. Barang bukti yang disita, rekan-rekan bisa lihat itu ada 1 buah cangkir dengan lempek, kemudian ada meja kayu yang bertulisan B dan K, itu besar dan kecil, kemudian ada uang pecahan. Di situ ada uang yang ditemukan di lokasi ada 13.000 dengan pecahan 5.000 dan 1.000. Kemudian ada sisa yang dibawa masing-masing tersangka. Jadi tersangka menggunakan dadu sebagai alat untuk melaksanakan perjudiannya. Secara singkat kronologisnya itu pada hari Senin 26 Agustus sekitar jam 8 pagi, anggota dari Satreskrim Polres Magelang Kota mendapatkan informasi terjadinya judi, sehingga kemudian mendatangi ke komplek terminal BCKA Kebon Polo dan di situ menemukan tersangka dan berhasil mengamankannya beserta barang bukti. Itu kejadian yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tindak pidana pencabulan. Jadi pencabulan yang terjadi
pelanggaran terhadap perlindungan anak ini. Kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 jam 6 pagi. Ini di gudang olahraga di salah satu SD di Kota Magelang. Jadi tindak pidananya secara garis besar adalah penyalahgunaan kedudukan, wewenang atau kepercayaan dengan memanfaatkan kerentanan atau ketidaksetaraan untuk menggerakkan orang atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul. Sehingga dalam hal ini dia membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ancaman hukumannya antara maksimal 12 sampai 15 tahun penjara dengan tersangka AP usia 29 tahun. Dia bekerja sebagai guru honorer di SD tersebut. Kemudian dia tinggal di kos D di daerah Banyurejo, Mertoyudan. Ini untuk alat barang bukti yang kita sita ada 1 potong baju seragam, 1 potong celana pendek sekolah, kemudian celana dalam berwarna putih, kemudian sepatu warna hitam, baju seragam lengan pendek, 1 potong celana panjang, kemudian celana dalam, serta sepasang waktu warna hitam tanpa merek. Ini dari korban dan tersangka. Ini yang kita amankan dari korban dan tersangka. Jadi modus operandi yang dilaksanakan bahwa tersangka melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umum dengan cara memaksa. Secara singkat kronologisnya ini kejadian pada hari Senin tanggal 12 Agustus jam 6.30, di mana tersangka waktu itu masuk kelas diiringi korban, kemudian minta tolong ke anak gudang olahraga, minta tolong sama anak korban untuk membantunya mengembalikan papan renang ke gudang olahraga. Terus karena gudang olahraganya gelap, ini anak korban merasa takut begitu pegangan, kemudian tersangka timbul niat dan melakukan pelanggaran hukum tersebut. Itu 3 kejadian ungkap kasus yang kita press release hari ini. Silahkan rekan-rekan bisa melihat barang bukti. Jika ada yang ditanyakan nanti kita jelaskan lebih lanjut dari Kasat Reskrim. Terima kasih. Mana kalau boleh tahu untuk tersangka yang pencabulan ini yang mana ya? Untuk tersangka pencabulan sementara masih dalam pemeriksaan intensif. Jadi kita tetap bisa hadirkan di suatu saat bila rekan-rekan wartawan akan bertemu, mungkin kalau sudah penyidikan ini selesai tuntas. Dan mungkin bisa dia itu kekerasannya seperti apa gitu? Untuk kekerasan seksualnya seperti apa? Baik, untuk kami jelaskan bahwa bentuk kekerasan seksual atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku, jadi pada saat masuk ke dalam gudang membantu mengangkat alat renang, papan renang itu, untuk tersangka memanfaatkan ketakutan dari korban yang memegang tersangka. Jadi kemudian dia pegang kelamin alat kelamin untuk korban dan disuruh memegang pula alat kelamin untuk pelaku hingga masturbasi atau keluar. Tidak. Pak, mau tanya soal yang judi itu, judinya itu seperti apa? Kenapa ada meja gitu? Kemudian sejak kapan dan apakah selalu di subterminal itu? Baik, untuk judi jenis permainan adalah dadu. Tadi jenis permainan judinya adalah dadu. Kemudian untuk pengakuan dari pelaku yang bersangkutan oglangan, jadi kadang main kadang tidak. Terus kemudian dapat informasi, kami melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Sudah sejak kapan? Berdasarkan pengakuan dari pelaku 2 minggu, Pak ya. Hari Senin tanggal 20 sebelumnya
pertama kali main wawancara Wawancara. Agak maju dan tersangka maju dan perwakilan dan agak maju dan majukan aja aktornya Pak, kalau untuk perjudian sejak awal memang sudah ada, tapi untuk diri saya baru sekali itu saja. Oke, matur suwun. kalau yang judi dadu ini sudah sejak berapa lama itu 2 bulanan sih sama. 2 bulanan. selalu di terminal itu Pak? Ya, di situ. kemarin modal berapa Pak? Saya kemarin modal 200 Pak. 200 kecil-kecilan untuk partai angkot Pak. Menang Pak kalah Pak? Saya kalah Pak. waktu judi itu apakah selalu itu jam setengah 3 sore atau Saya jarang ikut Pak, karena saya kerjanya sopir Pak, jadi cuma lihat aja Pak. selama ini yang jenengan ketahui tiap jam berapa? Kurang tahu lah, kurang tahu. Tapi kalau dari siang sudah ada. Pelaku lain bilang satu kan? Oh, yang ini. Bandara sih tadi. Bandara saya Pak. Oh lah, bisa. Bandarnya. Itu yang sepuh dan. Yang sepuh, ya. Mbak, alasannya ikut judi ini untuk apa tuh Mbak? Supaya saya butuh hiburan Pak, hiburan aja. Baru sekali itu saya judi di terminal Borpolo, baru sekali itu baru. Sama ini ya baru kenanya ya di terminal itu Pak. Kemarin modal berapa Mbak? Modalnya sama juga 200. Menang berapa Mbak? Kalah 50 ada. Kalah kabel menang sinten? Jadi 350 kalah. Masanya cuma kecil-kecilan Pak, 5.000. Oke. Mbak inisial siapa Mbak? Inisial Mbaknya? Asal. Ya. Kalau yang Mas Bandar SH, SBS Pak. SH. Ya, jadi namanya kan. Terima kasih ya pelaksanaan press meet kali ini.